mengejar mimpi. Jangan berhenti melayani, memajukan Ibu Pertiwi. Bekerjalah, terus bekerja, partai keadilan sejahtera. Berjuanglah jadi terdepan, berkorban untuk nusa dan bangsa. PKS untuk semua, selalu sigap dan siap bekerja. PKS kan setia dalam mengharumkan bangsa. Berlarilah, terus berlari, berlarilah mengejar mimpi. Jangan berhenti melayani, memajukan Ibu Pertiwi. Bekerjalah, terus bekerja, partai keadilan sejahtera. Berjuanglah jadi terdepan, berkorban untuk nusa dan bangsa. PKS untuk semua, selalu sigap dan siap bekerja. PKS kan setia dalam mengharumkan bangsa. PKS untuk semua, selalu sigap dan siap bekerja. PKS kan setia dalam mengharumkan bangsa. PKS untuk semua, selalu sigap dan siap bekerja. PKS kan setia dalam mengharumkan bangsa. PKS untuk semua, selalu sigap dan siap bekerja. PKS kan setia dalam mengharumkan bangsa. PKS untuk semua, selalu sigap dan siap bekerja. PKS kan setia dalam mengharumkan bangsa. Kita mulai aja ya. Oke. Oke, siap. Insya Allah. Ayo kawan kita dukung rame-rame Partai Keadilan Sejahtera. PKS pilihan kita semua, harapan baru bagi Indonesia. Ayo kawan kita dukung rame-rame Partai Keadilan Sejahtera. PKS pilihan kita semua, harapan baru bagi Indonesia. Aku pilih PKS, engkau pilih PKS, semua orang juga pilih PKS. Nomor 8, nomor 8, pilih PKS, pilih nomor 8. Aku pilih PKS, engkau pilih PKS, semua orang juga pilih PKS. Nomor 8, nomor 8, pilih PKS, pilih nomor 8. Ayo kawan kita dukung rame-rame Partai Keadilan Sejahtera. PKS pilihan kita semua. Karena ini pesertanya kalau hadir semua 300 orang, sementara kapasitas kursi kalau di DPD 200 orang. Jadi kalau lesehan cukup bisa 300. Tapi ya lumayan agak kurang nyaman karena iya nggak terlalu bebas ya. Tapi ya alhamdulillah lah, kita nikmatin saja demi kemenangan kita
Sambil menunggu acara, silakan dinikmatin snacknya. Kita acara hanya sampai jam 12 ya. Jam 12 selesai dan diharapkan nanti Bapak Ibu paham tentang penggunaan aplikasi si PKS ya. Sudah install semua? Kalau yang PKS semua orang juga pilih PKS. Nomor 8, harapan nomor 8. Pilihan, pilih PKS, pilih nomor 8. Nah, sekarang udah tahu kan partai yang mana yang harus kita pilih. jadi ada dua sesi yang satu dan ada dua. Kalau siap semuanya. Ada yang belum pernah ikut pelatihan sapi? Waktu di saya yakin karena waktunya sangat sempit, pasti banyak yang belum paham karena untuk kayak awalnya kemudian sebelumnya sudah dikerjain materi dan nilainya terakhir. Insyaallah hari ini kita akan coba tuntaskan supaya nanti pas pelaksanaan tidak ribet lagi. Jangan khawatir ya, Sebabnya juga kita backup dengan manual perhitungan manualnya. Jadi nanti dari DPD akan memberikan satu lembar kertas manual yang itu berisi perolehan suara DPR pusat, provinsi, kabupaten, presiden dan DPD. Di situ yang harus diisi. Partai Keadilan Sejahtera, PKS pilihan kita semua. Harapan baru bagi Indonesia. Ayo kawan kita dukung rame-rame. Partai Keadilan Sejahtera, PKS pilihan kita semua. Harapan baru bagi Indonesia. Aku pilih PKS, kau pilih PKS, semua orang juga pilih PKS.
edanan PKS akewang pada kelingan PKS bakal gawe keadilan nyiptakaken kesejahteraan wis aja ragu-ragu ning PKS wis aja tanggung-tanggung ning PKS yen PKS dipercaya masyarakat bahagia. Visi misi program-programnya lan tujuane diguyubi wong akeh. Salam semoga dimanjurkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga sahabatnya dan semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, saya bersama pimpinan DPD mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas kedatangan Bapak Ibu sekalian selaku Korsak dalam kegiatan pelatihan saksi pemilu untuk para korsak di desa atau kelurahan. Seperti kita tahu bersama, tinggal 2 hari lagi, Senin, Selasa, Rabu, 3 hari lagi pemilihan akan dilakukan. Dan kampanye sudah selesai secara formal, gitu kan? Kampanye formal sih ya mungkin bisa dilaksanakan bareng-bareng. Dan yang lebih penting dari itu bagaimana kita berusaha untuk menjaga suara kita. Karena beberapa pengalaman terjadi PKS kehilangan kursinya karena tidak mampu untuk menjaga suaranya. Yang paling fenomenal itu terjadi di Dapil DPR RI Bekasi, Karawang, Purwakarta. 1 kursi kita hilang karena terjadinya kecurangan yang masif mulai dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten pusat sampai ke MK kita tidak bisa memenangkannya. Dan itu adalah tugas utama dari para saksi. Dan para saksi ini tidak bisa melaksanakan tugasnya sendiri, perlu support system, perlu didukung, perlu dibantu, diarahkan, ya, dibantu oleh para korsak, koordinator saksi. Kami di PDPKS Kabupaten Cirebon membentuk kurang lebih 7.000 korsak, ya, kurang lebih, ya mungkin lebih kurangnya, artinya sekitar 7.000 korsak. Di mana satu korsak ini membawai ya 10 sampai 13 saksi, 10 sampai 13 TPS. Nah, pagi hari ini kami ya ingin menekankan kembali tugas dari para korsak ini sendiri. Dari awal seperti apa, terus sampai akhir nanti, sampai selesai penghitungan, sampai selesai nantinya tabulasi dan segala macamnya. Jadi tugas Anda sekalian, tugas Bapak sekalian, tugas sampean KB ini penting dan sangat penting untuk membantu mengamankan suara PKS dan suara presiden kalau menurut kita, yaitu pasangan Amin. Walaupun nanti mungkin ada salah sendiri, tapi kita juga berusaha sama-sama mengamankan suara itu. Apa tugas korsak? Pertama, memastikan bahwasannya saksi PKS paham terhadap tugas dan wewenangnya. Jangan sampai saksi PKS masih pelangap. Walaupun kita sudah undang mereka dalam pelatihan saksi, tapi informasi dari teman-teman DPC, informasi dari teman ranting, saya sendiri beberapa kali kunjungan ketemu saksi masih belum paham tugasnya apa dan segala macamnya. Apa yang pernah disampaikan kemarin waktu pelatihan itu masih sebagian kecil saja dipahami. Jadi tugas kami sekalian memastikan bahwasannya para saksi itu paham tugas dan fungsinya. Ini sebenarnya ada slide-nya, ya. Nanti kita kirimkan ke semua korsak
kalau kita sampaikan secara detail mungkin lama banget. Intinya tugas saksi Bapak sekalian, ini tolong nanti yang belum paham saya bertanya. Dan disampaikan kepada saksi, tugas saksi itu ya, dia harus memahami ya. Saya singkat saja, sederhanakan saja. Harus memahami siapa yang boleh mencoblos. Ya. Jangan sampai nanti orang yang tidak berhak mencoblos saksi yang menang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hussein dari Ranting Bogos menanyakan gimana kalau saksi itu kan tidak semua saksi itu kadang-kadang cepat paham atau cepat bisa. Kalau sampai hari H tidak bisa paham tentang aplikasi SIM-PKS tersebut, bagaimana solusinya? Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Ustaz dan simpelnya itu boleh nggak kapan malam hari kita kapan surat mandatnya kita kasih semua ke RS. Ya, masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau hari biasa kenal ingin menanyakan mengenai nama saya Adin dari Desa Kedaung, Kabupaten Daung. Ingin menanyakan mengenai laporan yang akan diberikan dalam bentuk foto dan video. Kalau video itu minimal durasi berapa detik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya India dari Ciawi. Saya hanya menegaskan untuk tugas saksi di sini biasanya harus memahami dan mengerti, dan itu mungkin sepahaman dengan SDM kapasitas SDM dari KPPS juga. Pertama, untuk yang menjadi pemilih itu diantaranya itu DPT, DPTB dan EKTP atau surat keterangan. Artinya di sini ketika kita memahami bahwa mereka harus mempunyai KTP, saya pernah menemukan yang kejadian begini, orang Batak itu milih karena apa? Dengan alasan ada KTP. Padahal kita harus menegaskan di sini bahwa KTP yang memiliki itu harus orang setempat atau orang yang memiliki TPS setempat dengan disaksikan RT atau apa. Nah, kita menyalahkan bahwa mereka punya KTP yang memilih orang manapun. Nah, itu juga harus dipahami oleh saksi dan juga oleh KPPS. Kadang-kadang KPPS juga mengerti ketika pelatihan itu mereka punya KTP, yang penting ada KTP, padahal bukan orang sekitar. Itu satu catatan. Dan yang kedua, mungkin untuk kali ini ada yang namanya kayak dulu itu namanya pindah memilih. Pindah memilih itu kalau formnya form C5. Nah, itu mereka yang pindah memilih juga harus segera dipahami. Kayak semacam di rumah sakit itu mungkin orang yang Indramayu dirawat di sini, atau orang lain di pabrik di sini, itu juga harus masuk dalam daftar pemilih. Ya, harus dipahami. Nah, terus yang ketiga tadi untuk memotong itu mungkin kita mengikuti aturan KPPS. Kalau kita tidak seiras atau tidak sejalan dengan KPPS, nanti ribut. Ketika informasi dari partai harus segera moto, selesai ini moto. Ketika berbenturan dengan aturan dari KPPS itu ribut. Nah, artinya kita yang di sana harus mengikuti apa aturan yang dari KPPS supaya tidak ribut. Artinya ketika ada sesi pemotretan baru, bukan nanti dari saksi ada perintah dari partainya harus segera memotong, ribut banget. Nah, itu. Terima kasih, itu saja masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Agus dari Polsek Banjarmasin, Tangerang, mau menanyakan tentang suara sah dan tidak sah. Nah, kebanyakan kan di lapangan masih banyak yang kurang memahami Pak ya. Untuk protes ada berargumen dengan KPPS-nya itu kita harus punya payung hukum yang kuat Pak. Nah, itu tolong dijelaskan Pak ya, biar kita komplain dengan mereka paham payung hukumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korsak. Nah, hari ini akan kita bedah. Ya, maka korsak itu punya bawahan yang namanya saksi. Jadi kalau hari ini ibu dan bapak ingin saksi PKS, silakan bisa dipakai. Karena sebenarnya si PKS itu tugasnya adalah saksi. Bisa dipahami nih? Dengar dulu ya. Si PKS tugasnya saksi. Ibu dan bapak korsak mengakomodir kebutuhan dari saksi. Apa kebutuhannya? Satu, bagi kita ya, makan minum dan transport nanti ada, ya. Itu tugasnya dari korsak. Tetapi yang paling penting adalah memastikan para saksi untuk bisa login di si PKS. Sekarang saya tahan dulu. Yang hadir sini ada yang korcam. Ada korcamnya. Ibu dan bapak kalau mau login di halaman dashboard korsa, username dan passwordnya minta ke korcam. Saya dipahami, ya. Sekali lagi tatanannya nih. Korcam membawahi korsa membawahi saksi. Jadi kalau saksi minta username dan password, menghubunginya adalah korsa. Korsa butuh username dan password, menghubunginya adalah korcam. Bisa dipahami sampai di sini? Paham ya? Yang ironi adalah sampai sekarang nih Pak, ada korcam yang nggak punya korsa. Itu datanya dari saya. Kalau model seperti itu, kalau nggak ada korsa, saksi boleh langsung ke korcam Pak. Kalau memang tidak ada korsaknya, bisa dipahami, ya. Oke. Selanjutnya, ya, tadi kita akan bahas tentang kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang sering terjadi di saksi. Saya amati ada di beberapa grup saksi itu sudah mencoba. Bahkan sebenarnya hari ini adalah gladi bersih saksi menggunakan si PKS. Tapi kita masih membahas tentang korsak. Tapi gak apa-apa, pelan-pelan ya. Sekarang ibu dan bapak, warga negara sing sadar pikire masyarakat kanis weruh buktine pasti milih nih PKS sebab sekabe bakal sukses. Ake wong pada kedanan PKS, ake wong pada kelingan PKS bakal gawe keadilan nyiptakaken kesejahteraan. Wis aja ragu-ragu ning PKS, wis aja tanggung-tanggung ning PKS. Yen PKS dipercaya masyarakat bahagia. Visi misi program-programnya lan tujuane diguyubi wong akeh. Aduh pimpinane kader-kadere ompak batine koruptor lawan-lawane. Warga negara sing sadar pikire masyarakat kanis weruh buktine pasti milih ning PKS
sebab sekabe bakal sukses. Visi misi program-programe lan tujuane diguyubi wong akeh. Aduh pimpinane kader-kadere kompak batine koruptor lawan-lawane. Warga negara sing sadar pikire masyarakat kan wis weruh buktine pasti milih ning PKS sebab sekabe bakal sukses.